Ngapunten. Nggih, cara ngaji teng pondok ini sudah zaitun, sudah qaimun, sudah naimun, bukan qaimun. Sudah perjuangan hidup. Ingin hidup, berjuang dulu dan kadang tidak hidup-hidup gitu ya. Kalau yang muda-muda ini kan sudah masih pandangan hidup, baru memandang sudah hidup. Kawin 10 tahun munggah pangkat, pegangan hidup, enggak dipegang tidak hidup. Ya. Saya 68 ya Pak. Ini kan sudah perjuangan hidup. Kalau ingin hidup, berjuang dulu dan kadang tidak hidup-hidup. Ya, bicara Basnas, Bapak, saya bicara institusi dulu. Jadi Basnas ini lembaga negara non struktural, lembaga pemerintah bukan negara. Istilahnya betul, badan itu masih lembaga pemerintah non struktural, sama dengan BMKG, sami dengan bencana alam, sama dengan Badan KB. Hanya memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 itu aneh, menambah keanehan di Indonesia. Kalau badan itu bapak-bapak, ibu-ibu, itu mesti ada dari APBN. Tapi kalau Basnas ini badan, Basnas ini tidak ada APBN. Malah dapat tugas untuk cari duit sebanyak-banyaknya untuk kemiskinan dan untuk kesenjangan disparitas. Bapak, BPS yang terakhir yaitu menegaskan kita cukup sedih kalau aset nasional yang 70% itu hanya dikuasai 9 orang, gampang ini ada Nogo Songo, ada Wali Songo gitu. Ya, atau istilah BPS 100 juta orang, kekayaan 1 juta orang, 100 juta orang itu sama dengan kekayaan 1 orang sama dengan kekayaan 100 juta orang. Itu artinya apa? Artinya di Indonesia ini yang melarat tambah melarat, sing sugih tambah sugih. Itulah. Jadi Basnas tugasnya di sini. Makanya saya sering mengistilahkan, ya kita ngurusi rondo-rondo. Rondo ini rondo garing, bukan rondo teles. Rondo royal kan lain lagi. Ya, tapi digoreng. Nah, itu saya kalau ditanya, anak-anak ndak iso jawab, Pak. Tahu digoreng, tempe digoreng juga tempe. Tapi mengapa kalau tape digoreng jenenge? Ini cara ngaji teng pondok kan ini termasuk nukilat apa kulibat litaharukiha uang fitahya fasoro kok rondo royal kan aneh itu. Tapi itulah bahasa. Jadi itu tugas kita, kemiskinan ya. Jadi walaupun sebenarnya ada undang-undang dan tidak ada undang-undang, itu tetap wajib zakat. Karena problem sekarang mengapa? Nah, ketika sudah diundangkan kok zakat tidak optimal menurut saya Bapak Ibu, karena semua ayat syariah itu turun di Madinah. Ajaran Islam itu kan 3, iman, Islam, ihsan. Ya, akidah, syariah, akhlak. Yang turun di Makkah kan akidah dan akhlak. Menyangkut syariah hukum termasuk zakat itu semua di Madinah. Maka ketika orang akhlak kuat, iman kuat, ketika turun ayat zakat zaman Kanjeng Nabi semua semangat zakat. Lah di Indonesia ketika sudah ada undang-undang zakat, ini pengalaman saya ngurus 2,5 tahun niki, cukup banyak kendala. Karena apa? Mungkin ya akhlaknya belum bagus, imannya belum bagus. Makanya kan Nabi niki buistu li utamima makarimal akhlak, bukan ahkam. Jadi tidak ada satupun hadis yang menegaskan aku diutus Allah menegakkan hukum, badan akhlak. Quran tidak pernah salah Bapak Ibu. Karena apa? Karena orang kalau akhlaknya bagus, menurut penelitian tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum orang yang ngerti hukum tapi akhlaknya bubrah. Seperti panjenengan anak-anak kita kalau sampai dulu di Fakultas Hukum misalnya, kan belajar kuhab kan jelas, mencuri pasal berapa, membunuh pasal berapa. Kalau sudah di aparat hukum kan mboten ngaten. Bukan membunuh pasal berapa, pasal ini harganya berapa.
Makanya Pak Haji-haji di desa-desa lo kehilangan sapi kan buatan nanti lapor. Pak Haji, sapune hilang, sapi ini nggih buatan lapor hilang loro nih makanya. Karena akhlaknya bubrah. Nah inilah sebenarnya kalau ditanya banyak orang mengatakan jadi hari ini di Indonesia itu potensi zakat itu 600 triliun Pak setahun. Kita baru dapat sekitar 25 triliun. Mengapa? Gini karena orang lebih suka haji berulang-ulang daripada bayar zakat. Sehingga orang kalau haji 2 kali, 3 kali, saya khawatir dia masuk neraka paling dulu. Karena apa? Karena Islam ini rahmatan lil alamin, kesalahan sosial Pak. Ini problem iman. Karena kiainya punya KBH. Loh, riwayat hadis sahih Bapak Ibu, enek wong bendina poso. Bangun malam, sembahyang tahajud, tapi tidak pernah tergetar hatinya membantu orang lain. Dilapornya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, catat orang itu haram masuk surga. Jadi ini problem. Satu ayat Bapak-bapak bicara hablum minallah bandingannya 100 ayat bicara hablum minannas. Hadis Bukhari niku kalau diteliti hanya sepertiga ma yatalaku bihablin minallah. Berarti yang 2/3 hablun minan. Disyarah hadis Bukhari itu oleh Ibnu Hajar dengan Fathul Bari yang 20 jilid itu. Itu kalau diteliti hanya 4 jilid mawon bicara hablum minallah. Sisanya hablum minannas. Jadi jangan sembrono. Dan haji itu sekali aja, umrah 4 kali. Jadi Nabi ngimami sholat, ngimami sholat, ada ibu gendong bayi nangis, sholatnya dipercepat. Demi bayi, hablum minallah dalam tanda petik bisa dikalahkan hablum minannas. Nabi Pak, poso Ramadan tidak kuat nyaur poso di luar Ramadan bayar diberikan siapa? Rondo-rondo garing. Loh berarti hablum minallah bisa diganti hablum minannas toh. Jadi kalau ada orang, saya memang tidak menganjurkan ya umrah maksimal 4 kali lah, haji sekali cukup, jangan. Jadi kalau kita umrah berkali-kali kemudian togoni gak iso mangan di jari mawon dilapurni Kanjeng Nabi Bapak Ibu, saya khawatir dia akan masuk neraka. Karena ini lil rahmatillah ini kesalahan sosial, bahwa kesalahan pribadi itu sebagai modal untuk mewujudkan kesalahan Nah, soal literasi, inilah Bapak Ibu. Akhirnya, mudah-mudahan majelis ini majelis ilmu. Dan ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum, waladhina utul ilma. Kata derajat niki Bapak Ibu, munasabahnya dengan ilmu bukan dengan iman. Karena ada ilmu munasabah, relasinya. Jadi derajat niku dengan ilmu, artinya menurut Allah ilmu lebih tinggi daripada iman. Karena apa? Karena di dalam tafsir dijelaskan bahwa orang bisa beriman karena Makanya ayat pertama kali turun ketika Nabi Iqra toh, bukan berimanlah kamu, Iqra. Jadi ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada iman. Nah sekarang kita malah lebih parah lagi, teknologi. Teknologi itu anaknya ilmu, Bapak Ibu. Jadi teknologi teknik itu cara, anaknya ilmu. Kita hanya digubuhkan dengan teknologi 4050, ora iso gawe, ya apa ganti-ganti HP. Tapi ilmunya kita lupa. Literasi orang sekarang bilang. Makanya alama bil qalam, alama insana malam ya alam. Bil qalam itu ya ilmu yang harus belajar, ya bayar. Lalu alama insana malamnya itu ilmu laduni. Karena kebersihan hati. Kayak Nabi Musa karena laduninya kurang kuat harus belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu kuat syariah, hatinya indera keenamnya kurang kuat Pak, makanya diperintah Allah belajar kepada Nabi Khidir. Khidir itu artinya akhdar, hijau. Karena Nabi Khidir kalau udah di situ semua menjadi hijau. Dan hijau itu warna surga.
Lek biru niku warna neraka. Nyun sewu niki bukan dengan partai, niki ayat Quran Pak, saya ndak ngawur. Lho masa ketua NU 10 tahun sekarang Suriah, sekarang itu saya ini guru besar UIN bendino bimbing disertasi kok. Surat Tuhan ini yang buka. Wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. HP ini aman buka. Jadi orang yang mujrim ini yang sing nakal-nakal niku lho, mbejing dibangkitkan dari kubur, wajahnya zurqa niku azraq biru. Jadi warna biru itu berarti warna tidak dilarang, tapi sebenarnya sinyal harus dihindari karena warna neraka. Tapi nyun sewu tidak dilarang karena kalamnya kalam khabar, bukan kalam nahi atau kalam amar, tidak. Dan ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan partai, ini saya bicara Quran. Wong sekarang ketoke biru jerone ya ijo, utawa njabane abang jerone ijo, atau njabane ijo jerone ora yo akeh lek ning Lamongan ben ning Gresik ngene. Ya, apalagi urusan politik nek ayat kursi lali ayate. Betul? Politik itu berjuang beras, baju dan uang. Sing bener ngurusi zakat, ngurusi DMI ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan wajah-wajah sampean wajah yang putih-putih yauma tabyaddu wujuhun insya Allah. Jadi akhirnya Bapak Ibu urusan literasi inilah sebenarnya mudah-mudahan majelis ini majelis ilmu yang menurut Quran memang ilmu itu lebih tinggi daripada iman, apalagi dibandingkan teknologi anak ilmu. Bapak Ibu, istilah kecerdasan buatan itu saya usul dibuang jauh-jauh, menyesatkan. Dulu teknologi canggih ini kemauan, jadi yang di 4050 itu ya dulu teknologi canggih gitu aja. Mengapa harus diistilahkan 4050 kecerdasan buatan artificial intelligence? Karena tujuan mereka nanti adalah bukan sekedar kecerdasan buatan, nyawa buatan. Kan buatan mungkin, itu kesombongan Pak. Jadi tim-tim yang buat sekarang 4050 termasuk ATM, termasuk ya, Ibu Bapak saya 4 kali ke Amerika, yang terakhir tahun 2014 gitu, itu sudah 10-0 menurut saya. Jadi masuk kamar nih, masuk resepsionis belum usah daftar karena foto kita sudah dikirim Pak. Itu udah tunjuk 212 misalnya. Masuk kamar ini udah penuh kunci, buka deh Pak. Karena wajah itu terekam. Nutup dewe juga. Ya, sama kan bukae semangat nutup dewe sampean ini. Dan gitu. Wong lanang eleke kan ngaten. Bukae semangat nutup. Lah elekan yo. Lah iya betul toh. Wong lanang kan nggih kadung semangat nggih bukae nutupe. Nutup dhewe ora tahu sama nutup. Lah, saya kembali pada zakat Bapak Ibu. Jadi kalau disebut optimalisasi belum optimal ya sudah. Zaman gubernur dulu Pak Dekarwo itu hanya sekitar 8-10 M Pak. Kami sekarang sudah dapat 38 M. Tahun depan kita mungkin sudah di derajat 52 M. Ya untuk kepentingan tadi fakir miskin ya. Untuk anak bedah rumah ya semuanya itu ya alhamdulillah kita harus habis. Dan karena uang Basnas itu sudah disamakan uang negara, maka sepeser pun kita kena 20 tahun. Nyun sewu, mengapa harus ada Basnas negara? Kalau di Jakarta di bawah presiden, kalau di sini bawah gubernur, karena sudah ada las lebih dulu dan mulai ada ketahuan bahwa mereka juga tidak semuanya jujur. Makanya Basnas ini Bapak semangatnya, motonya 3, aman syar'i, aman regulasi, aturannya jelas, ya, dan aman NKRI yang penting. Kayak kemarin ACT, Abdurrahman Auf, ini sekarang yatim mandiri, besok juga ada sidang yatim mandiri Pak. Itu kemarin besok di sidang. Ya diduga kuat gitu-gitu itu. Makanya harus ada negara turut campur. Jadi ngumpulin duit bukan untuk mempertahankan NKRI, malah untuk ngerogoti
negara khilafah misalnya. Kalau saya ditanya negara Islam itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Loh, saya kan 3 kali debat dengan Ismail Yusanto, Pak. Saya tanya mengapa negara Islam? Karena itu surat Al-Baqarah 208, udkhulu fis-silmi. Asilmu diterjemahkan, ditafsirkan negara Loh, itu kan neraka, Pak. Karena satu pun kitab tafsir tidak ada yang menafsirkan asilmu negara. Asilmu itu tauhid, akhlasu fit tauhid. Kecuali kalau menafsirkan ayat dengan akal. Jadi mereka yang asilmu ditafsirkan negara Islam itu dengan akal. Pada dawuh Nabi surah dawuh man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fal yataba' magdahu. Jadi ayat Quran ditafsirkan dengan akal neraka, karena ayat perlu ditafsirkan ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat boleh. Maka saya sedih sebagai guru besar di UIN, Bapak-bapak di Fakultas Usuluddin juga tafsir itu ada pelajaran hermeneutika. Hermeneutika adalah tafsirnya Bible. Sekarang juga dipelajari di kampus. Ya memang kampus IAIN kampus yang banyak membuat rusak masyarakat menurut saya. Iya, karena ya kadang keseng tak saya matur Pak Kiai di belakang dari Gresik tadi. Zaman saya dulu politik itu tidak ada kata politik di Quran, tidak ada siasah. Siasah itu di kamus bahasa Arab artinya politik, tapi di Quran tidak ada kata siasah. Maka semua pembicaraan politik Islam itu di kitab fikih namanya babul imamah. Kepemimpinan Rasulullah yang kita pelajari. Sinonimnya khilafah. Lah kata khilafah di Quran tidak ada. Makanya yang disuruh khilafah itu sama dengan imamah. Lah sekarang khilafah bentuk negara, itu ya bid'ah, Pak. Dalilnya jelas, kullu bid'atin wa kullu dolalatin. Benar, jelas negara Kanjeng Nabi mendirikan negara di Madinah itu campur aduk wong Islam, namanya tidak perlu disebut. Kok negara harus khilafah? Loh, kamu kan bertentang wani di Kanjeng Nabi. Kamu bid'ah, Nabi tidak ngelakoni. Asilmu ditafsirkan negara Islam, jelas itu pakai akal. Udkhulu fis silmi, tidak bisa, Pak. Kul bid'atin. Ini tugas Basnas di situ, karena banyak di luar Basnas mulai ketahuan hari ini ngumpulin duit tapi untuk ngerogoti NK. Jadi kalau ada orang mengatakan NK harga mati itu betul, Pak. Tapi sayang dipidatokan toh, siapa kita? Alumni nih. Nah, jadi saya kira jadi itu loh, maka akhirnya literasi menurut saya, ya literasi. Jadi kalau disebut optimalisasi, ya kita sedang tahun depan kita targetnya sekitar 200 triliun lah. Mudah-mudahan. Cuma gini kok semangatnya kita ini, sayangnya lebih sering umroh berkali-kali daripada itu yang literasi, Bapak Ibu. Maka ikuti Kanjeng Nabi, umroh 4 kali lah maksimal. Haji sekali, tidak perlu 2 kali. Jadi kita haji berulang-ulang, tonggone gak iso mangan di jalan mawon, dilaporin Kanjeng Nabi, saya khawatir Nabi jawab, wong itu haram masuk surga. Umroh haji pun beberapa kewajiban, misalnya nyuwun sewu, ini tidak bisa dilakukan, bisa bayar denda diberikan fakir miskin. Inilah menurut saya, setelah saya 2,5 tahun niki ikut bantu di Basnas, setelah saya buka-buka kitab lagi, Masya Allah, betapa kan mesti aki musalah waktu zakat, wawu ini kan wawu atof, Pak, digandeng. Sholatnya api, zakatnya tidak api, berarti tidak sah. Kalau kita pakai pendapatnya Ibnu Hazm yang keras loh. Bapak wawu ini wawu atof mutlaqul jami. Bukan wawu yang kawin ini, kalau wawu kawin jelas nih, jelas bukan kan masna, wa sulasa, wa ruba. Ini tidak boleh diartikan 2 tambah 3 tambah 4, tidak boleh. Itu au. Wawu itu maknanya akeh. Au itu 2 atau 3
atau 4. Lain tidak bisa adil, bahwa kita 1 dan 1 trok, bukan 1A 1B. Ya. Jadi ini kan jelas ketika inna atau inakal kausar fasolli lirabbika wanhar. Sholat tapi juga wanhar, itu kan sama hakikat zakat. Urus sholat bangun malam tapi tonggone gak iso mangan dijarno mawon kayak tonggone orang tadi, ya Rasul tonggo kula bendina poso bangun malam tapi tonggone sulit ndak pernah tergetar, ndak punya empati sila sekarang. Nabi jawab, catat itu orang haram masuk surga. Sama dengan di Ihya Bapak Ibu, di Imam Ghazali. Kan Imam Ghazali meriwayatkan hadis Pak, sholat. Ada orang sholat, sudah salam ke kanan ke kiri dipanggil Nabi. Ya fulan, nggih Kanjeng Nabi, kamu Islam nggih, kok ndak pernah sholat? Loh, sholat ya Rasul. Iya, tapi kamu ndak pernah salam. Sudah ya Rasul. Iya, tapi sholat kamu ndak pernah salam. Sampun ya Rasul, panjenengan pirsa tadi, panjenengan melihat sendiri bahwa saya sudah mengaris salam ke kanan tapi Nabi tetap sampean memang sholat tapi tidak pernah salam. Akhirnya orang tadi jaluk sepuro Kanjeng Nabi Pak. Karena apa? Orang ini mengakhiri sholat memang fasih mengucapkan salam ke kanan itu hanya ucapan. Mudun sholat selalu menyusahkan orang yang di kanan dan di kirinya. Seperti orang berangkat ke masjid gawa sandal boleh nyolong sepatu itu. Jadi kita ingatan ketika kita sholat baik, tapi tidak pernah tergetar hatinya membantu kesulitan orang lain, diceluk Kanjeng Nabi, kamu Islam tidak pernah sholat. Itulah kabura maktan, indallah antaqulu, Allah sangat membenci anak ngomong dan ngelakoni. Itulah hari ini kita Pak. Kayak saya dulu di pondok ada, panjenengan mungkin bareng ada kitab lama itu loh Bapak Ibu, ya ada orang kiai lah, bengi ngaji. Lah kiai ini yang dibicarakan tiap malam itu tentang sodakoh infak. Dan dalilnya tetap tungfikuna mimma tuhibbun, bahwa yang diinfakkan, harta yang paling disukai itu harus diinfakkan, itu nilainya paling tinggi. Lah salah satu anaknya Pak, oleh kiai tadi diajak ngaji bengi supaya iso badali. Lah suatu hari datanglah tamu. Lah kiai tadi punya burung. Si paling larang napa burung corong niki? Murai batu ya. Murai batu. Loh, bapakmu kok manue apik le? Nggih, niku harta yang paling disukai bapak saya. Lah bapak saya itu prinsipnya harta yang paling disenangi itu harus disedekahkan. Loh, upama sampean sedekah, monggo, enggak perlu izin bapak saya, bawa. Tiga mulai Pak, bapak itu kok. Loh nak kemana burung murai ini? Pun kula sedekah nih Pak. Loh, kok ndak izin saya? Loh bapak ini gimana? Tiap malam bapak pidatonya kan, ya bahwa harta yang disedekahkan itu harta yang paling disukai, itulah nilainya paling tinggi. Tengkar bapak Pak. Loh tapi kan harus izin saya. Loh bapak ini tiap malam kan pidatonya sudah jelas Quran yang ngaten. Tengkar bapak ibu, akhirnya bapak lungguh ngadeg. Baduy anak didemek. Nah, itu kan dalam pidato tok. Niki kelakuane khotib niku akeh ngono iku. Sing guyu pengalaman kabeh. Iso omong ora iso nglakoni. Akeh khotib iki sembahyang masih bangsawan. Sembahyang subuh jam 7 kan bangsawan. Bangsa sing tangine niate iso keliru gitu. Usoli fardhu subuhi roke ngatemi kerinan lillahi ta'ala. Itulah penyakitnya khotib di sini. Sama, saya juga sama Pak. Tapi insya Allah wis waras lah kira-kira. Dari kabura maktan indallah antaqulu malah taf'alun. Saya kira inilah pengantar saya Bapak Ibu. Saya datang ke sini
ndak perlu ngomong banyak-banyak lah. Saya ketemu panjenengan aja sudah senengnya setengah mati. Hanya terakhir, nggih, monggo soal ilmu itu satu majelis ini kan lebih baik kalau niati thalabul ilmi afdhalu min alfi sholatin. 1000 sholat rakaat ilmu. Nah, sekarang sekali lagi kita sedang digubuhkan dengan anaknya ilmu namanya teknologi. Jadi kalau zaman mau baca, saya kemarin udah baca, walaupun belum tuntas. Ada profesor di Amerika, Profesor Dr. Yuval Noah Harari ini yang kalau nulis mesti bestseller, bapak-bapak. Judulnya Sapien, sekarang udah terjemahkan 700 halaman. Apa? Isinya mengingatkan bahwa orang Amerika, ekonomi 20 tahun kan tidak baik. Amerika ini Bapak Ibu, ekonomi baik zaman Bill Clinton itu 10% pertumbuhan ekonomi. Ganti Bush yang muda juga hanya 4%, Obama yang dia mampu ternyata malah hanya 3,5%. Dari Obama ganti Donald Bebek lebih 1,3 lebih parah lagi. Sekarang Joe Biden juga hampir sama. Jadi di Amerika sudah 20 tahun ekonomi hancur, Pak. Maka harus dodol senjata. Perang Ukraina semua, kelakuannya kan gitu. Karena ekonomi hancur. Lah, karena apa? Tuhan mereka akal. Lah, akal tidak mau menyelesaikan semua persoalan. Akhirnya diingatkan sama profesor ini, Sapien itu kalau kita terjemahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangkan paraning dumadi kata orang tua. Kamu dari mana mau kemana? Kembali pada Tuhan. Makanya Bapak Ibu di New Jersey itu Washington, Philadelphia, New Hampshire, New Jersey baru Washington. New York itu kalau sembahyang hari raya di sana sampai 500.000 orang, Pak. Al-Akbar hanya 5.000 orang. Itu salah satu tausiahnya Nabi Profesor Dr. Yuval Noah Harari itu, Pak. Dia kayak seorang nabi, guru besar sejarah yang mengingatkan kembali pada Tuhan. Gereja kosong KB, Pak, di sana. Sempat kali ke Amerika. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kira kalau udah ada tanya jawab, saya senang yang ditanyakan apanya. Kalaupun ada, setunggal mawar lah, 2 mawar lah, maksimal 2 lah, monggo. Nggih, silakan. Monggo ada yang mau bertanya? Bapak, satu pertanyaan ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Mugi-mugi Profesor Yai Mas sehat selalu. Amin. Selama ini itu saya selalu berandai-andai. Nggih. Berandai-andai, saya agak berandai-andai dan mungkin lindur lah. Untuk memajukan misalkan sekup kabupaten. Nggih. Itu saya yakin bisa dengan cara memaksimalkan fungsi masjid dan pengelolaan zakat. Bagus. Nah, mungkin kami mohon saran dari panjenengan. Nggih. Seandainya itu dieksekusi tanpa menunggu menjadi bupati. Karena saya itu mimpinya, seandainya saya jadi bupati akan saya lakukan itu. Kan mimpi, bukan lindur. Amin. Maka satu, panjenengan saya pandang sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sangat berpengaruh. Misalkan panjenengan dawuh itu semua. Sebagai orang yang berpengaruh, sebagai figur yang sangat berpengaruh, pernahkah panjenengan mencoba untuk seandainya mengeksekusi hal itu bagaimana? Nggih. Dan kedua, seandainya tanpa menunggu menjadi bupati, apakah mungkin dengan pergerakan yang sekarang mungkin bisa dikata belum kuat lah terkait dengan DMI, karena DMI dikenal juga tidak punya duit. Perpaduan antara DMI dan Basnas ini untuk mengeksekusi hal tersebut. Kalau seandainya ada juga barangkali panjenengan pernah ada literasi yang panjenengan
Wallace, Nggih. seorang tokoh yang bergerak dalam hal yang serupa. Terima kasih Matur Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi ini menyangkut juga atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Nah, kelemahan kita bahwa kita ini selalu menekankan Allah dan Rasul pada ulil amri kurang. Tidak boleh itu. Kecuali kalau ulil amri pemerintah memerintahkan maksiat ya. Kalau zakat kan jelas tidak. Nah sekarang undang-undang ada, PP-nya ada, instruksi ada, semua presiden ada. Tinggal bagaimana belum optimal. Jadi ini ulil amri, makanya khudh ayatnya, kalimat ulil amr. Harus tegas pemerintah. Contohnya Surabaya Pak. Ya. Wali kotanya malah abang, PDI, abang beranang Pak. Tapi sekarang Basnas Surabaya itu sebulan dapat 3 miliar. Karena apa? Langsung potong gaji Pak. Menurut Basnas, bahwa gaji 6,5 juta kan sudah 2,5% hanya sekitar selawe peng 6 lah. 1,50, 1,75 lah. Jadi langsung potong Pak. Jadi Pak Wali Kota itu, siapa sih nggak gelem kedua aku ada Pak. Makanya langsung potong. Pokok sudah 6,5 juta, nggak usah nunggu setahun. Kok boleh? Karena fatwa Majelis Ulama boleh. Saya pernah diprotes di Madura kan banyak kiai, nggak bisa Pak harus kaul. Itu kan salah satu kaul. Kalau itu sudah jelas gajinya, ini keputusan Majelis Ulama supaya tidak abot tiap bulan. Dan perintahnya sudah idza hakamal qadhi indal khilaf. Jadi perbedaan apapun menurut pendapat tadi, kalau ini demi ukhuwah, demi efektivitasnya pemerintah ngambil keputusan, itu tidak ada perbedaan lagi. Kaidah Pak, idza hakamal qadhi intahal khilaf. Hukmul qadhi, hukum pemerintah itu, jadi hari raya 2, pemerintah ngambil keputusan, Rebo harus Rebo, tidak boleh Kamis, dosa Pak. Bukan soal ruyah, hisab, derajat, enggak, ini pemerintah ngambil keputusan. Itu ayatnya jelas, atiullah wa ulil amri. Sakgelepe dhewe pemerintah ngambil Rebo, melo Kamis, enggak boleh Pak. Kalau saya bicara kaidah hukum Pak ini. Dan ayatnya jelas, atiullah wa ulil. Contoh yang paling real adalah Surabaya sekarang mau di Sidoarjo sudah, tapi tidak zakat, sementara masih infak kata Gus Muhdor, yang masih sudularnya Bupati Samyan itu. Gresik sudah mulai, tapi belum zakat, masih infak. Berarti lumayan tapi. Ini yang mau Bupati Ngawi. Lah Gubernur Jawa Timur cerita saya alon-alon wali. Nanti mungkin periode kedua mudah-mudahan. Jadi ternyata ayat kodnya khud, pemerintah harus tegas, ambil. Jadi nanti kalau sudah itu internal ASN, bagaimana dengan orang kaya? Kalau pemerintah ngambil keputusan, ambil semua orang kaya itu. Benda tiap bulan umroh, umrohnya menuju neraka Pak itu. Loh iya, loh Kanjeng Nabi jelas kok, orang bendino puasa bangun malam, tapi tidak pernah tergetar hatinya membentuk kesulitan orang. Loh, orang yang melarat di Indonesia 68% loh Pak, ini BPS. Jadi data terakhir Indonesia 68% orang tidak mampu mengakses makanan yang bergizi, ukurannya hanya 22.000. Jadi orang kalau sehari makan entah 2 kali 3 kali tidak sampai 22.000 sebenarnya udah melarat Pak. Dan seperti ini banyak, tonggo sampean ya akeh. Tidak perlu umroh 2 kali, menurut saya sekali aja lah. Lah ini tidak orang semangat umroh aja. Tidak bisa dong. Literasi lagi literasi. Jadi khud jelas. Dan itu bisa dilakukan kalau memang pemerintahnya tegas. Dan contoh sekarang malah wali kota Surabaya sing PDI ambrang beranang, Mas Eri itu langsung potong. Siapa yang nggak gelem ngomong aku, tidak ada yang berani. Bahkan non muslim pun akhirnya melok zakat Pak. Hebat enggak? Hebat. Lah Bu Gubernur alon-alon. Sudah instruksi ada sudah. Tapi untuk ngambil langsung belum berani Pak. Tapi alhamdulillah zaman Pak Dekarwan 8 miliar sekarang juga 38 miliar Pak Jawa Timur. Dan udah berapa kali lipat itu. Lagi-lagi literasi. Kayak maaf, saya sedih hari ini sedang bimbing disertasi di UIN tentang perceraian Pak. Jadi perceraian itu meningkat sekali, itu termasuk Gresik loh Nyun Sewu.
Dan 70% perceraian itu keinginan ibu-ibu. Mengapa ada perceraian? Nyuwun sewu, karena kita salah memahami wa asyiruna bil ma'ruf bukan hukum, Pak. Ma'ruf itu akhlak. Imam Ghazali bertegas lagi di Ihya mengatakan dawuh bahwa akhlak bil ma'ruf itu husnul khuluq. Pak, khuluq sampean itu. Wakil saya juga di Basna juga. Ya hari ini dia Bojonegoro saya ke sini. Ya, jadi Bapak-bapak, jadi jelas bil ma'ruf bukan hukum, maka percikok apapun dalam keluarga tidak boleh selesai di hukum mestinya. Makanya saya sekarang sedang usul pada Kementerian Agama jurusan hukum keluarga Islam harus ditutup, Pak. Yang menyebabkan perceraian di situ karena apa? Karena sekarang kalau cerai itu bayar 500.000 ping pindo, ndak usah teko ketok Palu, Pak. Dan itu mahasiswa saya semua yang rata-rata. Hakimnya juga mahasiswa saya, paniteranya, pengacaranya bodoh. Coba, kan literasi bil ma'ruf dulu Kementerian Agama menerjemahkan dulu adalah pergaulan istrimu dengan benar. Sama cek terjemahan yang lama. Datang Prof. Quraish Shihab dari Al-Azhar, memang ahli tafsir. Oh salah, dengan baik. Sekarang berubah lagi. Sama terjemahan dengan patut. Kalau saya tegas saja dengan akhlakul karimah. Karena kalau dari perceraian tidak boleh, karena bil ma'ruf. Bagaimana kalau terjadi cekcok? An-Nisa 35. Ada hakaman min ahlihi wa hakaman min. Jadi peradilan agama ditutup, Pak. Berarti jurusan ahwalusasi harus ditutup. Kalau ingin keren loh. Jadi kalau sudah kawin jangan cerai, Pak. Kalau tambah lagi boleh. Kalau memenuhi syarat gitu loh. Tapi teman saya sekarang udah pensiun di IAIN, di UIN, Bapak Ibu, karena karyawan dulu cerita saya kawin selawit tahun dan punya anak. Dik, ya boleh kawin mana? Gak usah Mas. Loh, Quran loh Dik, kayak Dik oleh kawin lagi. Gak Quran-Quranan. Saking gak gelem gak Quran. Loh, ini hukum Islam loh Dik. Gak Islam-Islaman. Itu wong wedok, Pak. Gak bisa. Makanya syirik itu kan Gusti Allah diwayuh gak gelem, ibu aja diwayuh kan gelem, Pak. Maka dalam soal zakat itu ayatnya khut. Contoh yang paling real adalah wali kota Surabaya. Contoh sekarang sudah akan dicontoh seluruh Indonesia. Itu sekarang dapat uat kemarin karena jadi Jawa Timur kami dapat 2M lah, 3M. Sekarang Surabaya itu Surabaya tok loh, Pak. Hampir 3M karena langsung potong. Dan ini kan undang-undangnya jelas. Ya, undang-undang jelas. PP-nya jelas, instruksi presiden jelas. Ini baru ASN. Di luar ASN orang sugih kan lebih banyak. Kalau pemerintah ambil itu orang kaya-kaya itu. Nggak usah nunggu sampai tadi bupati, langsung di presiden. Ya, tapi ya tadrijian, Pak. Bab kalau terlalu dipaksakan, kalau Surabaya memungkinkan karena semua ASN, Pak. Kalau dua ASN tidak bisa dipaksa, Pak. Kalau dipaksa tidak ada hasilnya. Duta Besar Saudi teman saya Aziz itu, Pak. Sekarang ngeri loh, Pak. Jadi data terakhir di Iran itu telah disurvei 47% menyatakan ghairu mutadayyin, tidak beragama. Libanon 37%, Saudi itu 19% dengan perincian, yang 6% mengatakan memang tidak percaya Tuhan, kafir lah. Yang sisanya ghairu mutadayyin. Mengapa? Setelah diteliti karena model beragama di Timur Tengah dipaksakan. Di Iran tidak pakai jilbab, niku dibunuh. Di Saudi, Pak, tidak pakai jenggot itu kafir, mal'un. Bahwa jenggot sunnah ya, tapi sunnah jenggot itu menentukan surga neraka itu kan kebangetan. Makanya semua buku-buku kata Aziz teman saya sudah besar, semua buku-buku yang keras-keras Wahabi itu ditarik semua sekarang di Saudi, diganti dengan lebih moderat, niru Indonesia. Yang sudah benar-benar, lah Indonesia malah sedih, sudah benar-benar melok Imam Syafi'i malah pindah Imam Samudra. Lah di Saudi enggak, Saudi yang Imam Samudra sekarang diganti lebih moderat lagi. Itulah cara, Pak. Tetap harus, kalau ASN karuan lah, kalau di luar tetap harus dengan bil hikmah wal madhat. Harus bertahap.
Ya kayak saya telaten Pak, walaupun gubernur tidak banyak, tapi ya datang ke kepala dinas ini bagaimana. Lah kadang internalnya kepala dinas kayak Bapeda itu misalnya, itu Mas Yasin itu orang Bojonegoro langsung potong. Ada yang lain juga, nah, alhamdulillah. Harus telaten lah, telaten. Ya itulah pahala kita ngurusi rondo-rondo garing tadi, mudah-mudahan ini modal saya untuk husnul khotimah lah. Karena idza mata ibnu adama in qata'a lesodaka, kemudian jariah ilmu, kemudian anak yang ketiga, iya lek gelem ndungane, lek nih. Saya kira demikian, mudah-mudahan. Matur nuwun dan waktu saya kira sudah cukup. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir sehat walafiat. Rumah tangga panjenengan barokah, umure barokah, anaknya soleh dan solihah. Dihitungane sing duwe utang dan iso nyaur utang. Amin Allahumma. Dan muga-muga sing dicauri ora gelem. Matur nuwun. Aku lu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.